Udah di penghujung tahun nih. Pause dulu, pause. Oh ya. Kalau bisa perkenalan diri itu. Halo, namaku Damar, biasa dipanggil Damar. Terus Dam, bisa Mar juga, bisa Dam. Perkenalkan, nama aku Desto, bisa dipanggil Des, Tutu. Perkenalkan, nama aku Nyoman Desta Putra Narindra, bisa dipanggil Desta dari kelas 10 MIPA 1. Hai, aku Gelis. Hai, aku Nia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ibu Anitya, bisa dipanggil Andit. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Kalau aku namanya Eka Daud Pratyawiana, bisa dipanggil Adit dari kelas 11 MIPA 3. Perkenalkan, nama saya Gede Chandra Swastika, saya dari kelas 10 MIPA 3. Oke, nama saya Dede. Apa kayak ini? Kenalkan, nama saya Nela Rafifan Adif dari kelas 10 IPS 4. Kenalin, namaku Dwi Sabta, bisa dipanggil Lala. Kenalin, nama saya Bimar, bisa dipanggil Bimar. Nama aku Gede Ogi Wiranarma, bisa dipanggil Ogi, bisa panggil Wira. Aku Graciani Kata Putri dari IPS 1. Aku Kristiano Tiang Simatupang dari X IPS 2. Jadi kan kita tahun ini kan udah mulai PTM nih. Ya, kira-kira gimana perasaan kalian pas PTM udah mulai kembali? PTM mulai kembali. Biasa aja sih, tapi ya senengnya ada juga karena bisa ketemu teman, terus bisa belajar di kelas lagi. Wih, belajar di kelas yakin? Ya, aku yakin. Ya, aku sih senang, bisa lali, pulangnya bisa nongkrong. Ya, guys. Lukas. Ya gitu. Perasaanku senang banget sih bisa ketemu teman-teman, kita jadi bisa interaksi dan dapat penjelasan dari guru juga. Kalau aku senang juga sih karena bisa ketemu teman-teman, terus lebih ngerti juga sama materi. Senang sih, maksudnya kan ketemu teman gitu, teman baru, walaupun kayak deg-degan, nggak ada apa ya, nggak ada yang kenal awalnya tuh kan, tapi ya SKSD aja gitu. Sebenarnya ada perasaan seneng sama ada perasaan takut juga ya. Kalau seneng tuh pasti karena ketemu sama teman juga. Cuman kalau takut sih mungkin karena udah kebiasaan belajar online ya, apa-apa pasti buka modul, buka buku. Tapi kalau di offline atau PTM kita harus kayak langsung ke gurunya gitu. Senang banget sih. Kalau PTM terbatas tuh nggak bisa lihat cewek masalahnya. Coba gini ya, udah full gitu. Mungkin lebih senang misal karena targetnya tuh ya. Sangat senang sih sebenarnya karena PTM ini dapat materinya dijelaskan secara menyeluruh oleh guru-guru daripada daring, karena daring itu tidak dijelaskan karena melalui dari YouTube saja dikirim oleh gurunya. Sama PTM ya lumayan seru sih, bisa ketemu guru-guru, bisa ketemu teman-teman. Terus kebetulan di kelas kakak itu pembagiannya cowok semua kebanyakannya, jadi di kelas tuh benar-benar agak-agak ya seru lah gitu, asik. Dari yang awalnya cuma di rumah aja, terus buka Majah ID, kadang-kadang juga lupa absen itu seharian. Sekarang ya lebih enak, lebih tenang. Perasaannya ada senang sama jeleknya juga sih. Senangnya itu mungkin sama kayak yang lain, bisa ketemu teman-teman, habis itu pelajarannya mungkin lebih masuk. Misalnya kayak jeleknya. Kalau jeleknya itu kan biasanya kalau sekolah daring itu kita kayak dikasih materi itu nggak nyatet di buku catatan tuh. Kalau semenjak daring itu kita kayak tergesa-gesa gitu loh, harus buat buku catatan takutnya repeat sama guru. Perasaan saya PTM kembali ya biasa aja sih, tapi positifnya tuh uang jajan pasti dapet. Saya senang sih, jadi ada kegiatan gitu ya kan. Kira kalian akrab nggak sih sama teman sekelas atau masih ada rasa takut? Kalau Adit mesti ada rasa takut. Kalau sama teman sekelas udah akrab karena udah sering ketemu di WA, di grup WA, terus udah sering masuk juga kan, apalagi PTM dan aku sih sudah akrab banget, sering nongkrong bareng, nongkrong terus ya. Ih kasih jadi kali.
Lumayan akrab sih, soalnya kan aku ketua kelas di kelas, jadi harus mau gak mau harus akrab sama teman-teman. Masih ada rasa canggung tapi Kalau aku ya masih ada rasa canggung mungkin dari sesi 2. Untuk sesi 1 kayaknya udah nggak canggung lagi. Udah kayak biar teman lama lah. Untuk beberapa teman tuh akrab ya. Karena ada yang teman dari TK gitu, ketemu lagi SMA. Terus kalau saya yang lain tuh akrab cuman kayak nggak akrab banget. Lebih dari akrab lah. kalau aku akrab karena waktu itu OSIS juga buat acara gitu kan di pantai, jadi kita udah berhasil ngobrol gitu. Terus kita tinggal lanjutin ya di sekolah sekarang pas PTN. Cuman kita sebagai manusia kan masih canggung gitu ya, baru pertama kali ketemu juga. Kalau untuk aku sendiri, bisa dibilang akrab karena aku sendiri ketua kelas. Jadi aku juga harus memfasilitasi teman-temanku karena nanti pasti nanyain juga ke aku. Kadang sih karena jarang ini lah, jarang komunikasi. Kalian satu sesi nggak sama teman dekat? Satu sesi berapa kali sama dia? Sama Style sekali. Satu sesi, tapi aku beda kelas sama dia. Ya, Cuma satu sesi banget karena ada gambar di sekolah. Hatiku tuh merasa senang banget. Teman deket sih nggak ada, tapi ya bisa lah temenan sama teman-teman kelas. Teman dekat saya ada 3, 1 dekat, 1 sesi, 2-nya enggak. Kalau aku nggak sih, teman-temanku rata-rata di sesi yang lain. Kalau aku satu sesi sama teman. Satu sesi ada kayaknya ada. Di mana? Satu sesi ya. Dekat-dekat banget. Ada. Iman ada. Sama juga ada kok. Ya, kalau aku nggak ada sih. Nggak boleh teman gitu. sesi ada. Enggak, tapi ada sih kayak teman dekat satu sesi, cuman kayak nggak sedekat itu. Ada yang satu, ada yang enggak. Ada, banyak kan. Karena kan cowok semua rata-rata ya. Selanjutnya, kalian itu tim datang awal atau datang mepet dan masuk? Tim datang awal. Kalau aku tim mepet dan masuk. Awal. Tim datang awal, soalnya kalau tim mepet pasti masuk udah langsung rame ya. Kalau awal pasti sepi, jadi lebih santai gitu. Mepet banget. Kadang semua udah di kelas, atau mungkin guru udah di depan kelas, kita barengan sama gurunya masuk gitu. Sebenarnya nih datangnya pertengahan. Antara misalnya masuk jam 11, datangnya jam 11. Biar rajin kok guys. Sisi suatu datangnya pas baru datang. Datangnya telat. Iya. Jadi bagus sekali itu. Awal, ada yang mepet. Tergantung bos. Datang awal. Itu datangnya tergantung ya. Kalau misalnya ada PR yang belum saya kerjakan, saya akan datang awal. Kalau misalnya nggak ada PR, saya bisa datang kapan saja. Bisa telat, bisa datang awal. Sesuai mood saya. Kalau kalian ditunjuk guru itu buat jawab soal, suka deg-degan nggak sih? Deg-degan parah banget, sangat parah. Siap. Kadang kejam. Agak sih, tergantung soalnya susah atau mudah. Jelas sih, tapi tergantung kalau misal tahu ya enggak. Kalau nggak tahu ya itu deh kita kecil. Kalau saya biasa aja ya, soalnya emang nggak tahu, pasti nggak tahu. Buat apa deg-degan? Saya pasti nggak tahu. Deg-degan sih pasti karena materi ya Enggak, biasa aja. Deg-degan banget, nggak kuat, tremor. Tahu gimana ya? Nggak pintar matematika pak. Mau saya ngebul gitu. Ya kalau aku sih nggak deg-degan ya pede aja lah. Kalau deg-degan tuh ketemu sama dia. Open dulu. Kalau Lala gimana lah? pastinya deg-degan ya, apalagi bahasa Jepang ya. Aku nggak ngerti bahasa masalah itu loh. Ya, watashi. Aksara aja tuh belum. Aduh, gimana ya? Tolong Bu, diingatkan lah dikit Bu. Disabta. Kan dia enggak Bu. Aku bercanda. Kalau aku deg-degan sih, karena kita harus ngasih perjawaban yang bagus kan sekali jawab. Kalau aku juga pasti deg-degan, apalagi kalau ditunjuknya itu disuruh maju ke depan, yang dilihat itu jadi grogi. Kalau nggak tahu jawabannya, deg-degan. Tapi kalau tahu, ya pede-pede aja sih. Biasanya iya sih, cuman tergantung pertanyaannya. Kalau pertanyaannya susah, deg-degan. Kalau ya gampang, biasa aja. Lalu hal yang kalian biasa lakuin sambil nunggu bel masuk bunyi itu apa?
Aku main ke kelas lain. Kalau aku sendiri lebih suka diam di luar, walaupun di dalam kelas itu ada AC, tapi di luar lebih asik. Sambil nunggu bel bunyi. Berarti sebelum masuk sekolah maksudnya. Biasanya pas bel bunyi saya baru datang. Biasa ya ngobrol dengan teman gitu. Biasa aku ngecek tugas yang kemarin, terus apa ada tugas baru atau enggak, terus biasanya main HP. Itu sih, main HP, nyendah teman. Harus jujur gitu. Harus. Yang pertama nggak jujur. Jangan dibawa serius. Aku sih main HP, ngerjain tugas yang belum dikerjain. Memang. Kalau saya main HP, tidur. Kalau ada PR saya kerjain, kalau nggak ada saya tidur. Main HP nggak sih? Terus tiba-tiba Ngobrol sama teman? Nontonin temen main game. Scroll TikTok, temenan, main sama teman-teman sih. Selanjutnya, kira-kira selama belajar PTM ada kesusahan nggak? Kalau belajar PTM enggak sih, cuman nggak ada sih, nggak ada. Aman-aman aja. Kalau aku sih ada kadang ditanya dulu soal materi sih belum tahu, jadi kayak ya nggak tahu. Iya deg-degan framework. Enggak sih, support. Kesusahan dalam belajar PTM kayaknya enggak deh. Kesusahannya ya cuman kalau misalnya nggak ngerjain tugas face to face ke guru gitu. Kayak misalnya kenapa kamu nggak ngerjain tugas, masa saya jawab nggak tahu, itu kesusahan saya. Susah nyari alasan aja. Kalau dibilang susahnya ya karena kita benar-benar nggak ngerti apa-apa. Maksudnya perbedaan antara belajar online yang mungkin kita tuh lebih santai, nggak terlalu benar-benar fokus ke materi. Tiba-tiba dikasih materi, di guru ngomong materi A, B, C, D, E, teman-teman kelas masuk. Saya pasti lama kelumur gitu di kelas. Nanti padahal enggak gitu. Agak kesusahannya itu ngapalin huruf Jepang. Nggak bisa bahasa Jepang. Mungkin sama kayak nanti. Kalau aku kesusahan sih karena manajemen waktunya juga kan kita di sekolah juga nggak terlalu banyak, di rumah juga kita harus lebih eksplor kan. Kalau aku sendiri lebih ke untuk buat tugasnya. Kadang kan kita ada PTM, nanti di online itu ada tugas lagi, kayak susah lah ngatur waktu. ada sih. Kalau misalnya nanya jawaban tuh masih nggak enak gitu loh. Kayak ini lo udah belum? Masih nggak enak gitu. SNMPTN, aku ada sih beberapa kayak biasa kan online. Itu biasanya aku emang baca-baca, suka baca-baca. Baca apa nih? Baca modul, PDF. Tahu kan PDF? Tahu. Nah, itu kalau ulangan kan bisa baca tuh judulnya. Ini belakang kamera pasti gitu juga. Nah, nggak usah. Kalau offline kan nggak bisa, tapi akhirnya ulangan online. Ya kalau aku susahan sih nggak ada. Yang paling susah tuh mungkin melupakan dirinya. Manusia, boy ini susah. Oh, kalau kesusahannya pastinya tadi tuh ditunjuk gitu. Apalagi soal yang tadi. Kapan? Yang tadi. Oh iya. Nah, pastinya susah. Kayak hidup lah, berat gitu loh. Coba kalian hidup pasti susah. Kesusahan sih nggak ada. Soalnya kan fleksibel juga nih PTM nih, kayak nggak terlalu ribet juga. Soalnya di sekolah juga cuman 1-2 jam deh kayaknya. Jadi nggak ada kesusahan. Menurut kamu nih sebagai murid, efektif nggak sih waktu 30 menit itu buat belajar satu mata pelajaran? Betul. Kalau menurut Adit kurang banget sih. Apalagi kayak pelajaran yang perlu penjelasan kayak matematika, habis itu bahasa Jepang gitu. Sama. Sebenarnya nggak efektif dan menurut aku pun nggak produktif. Soalnya biasanya kita tuh baru masuk tuh biasanya perkenalan kan. Terus pas waktu itu pas minggu pertama pun kita cuma perkenalan doang 1 hari itu. Jadi kayak kurang produktif menurut aku. Betul kan yang berbeda. Yuk, bangan yuk. Yuk, 1, 2, 3, tidak. Yuk, alasannya? Alasannya kenapa? Nggak cukup karena nggak cukup. Pastinya nggak cukup karena 2 jam ya. 2 jam tuh kan cuman seberapa, ada berapa mapel 4 misalnya. Cuman 30 menit nggak kerasa lah untuk belajar. Masuk ke otak juga enggak gitu loh. Belajar online apalagi susah kali sebenarnya. Coba ditambahin dikit ya, 3 jam lah, 3 jam biar bisa ada istirahat lah, ada per dikit. mapel apa gimana ini? Per mapel. Oh iya. 3 jam per mapel. Cukup lah. Dia dikasih tinggi. Itu namanya kadang di bawah. Kalau di atas apa? Avatar. Enggak.
Karena kayak kita bisa aja nggak fokus gitu loh. Terus juga 30 menit tuh kurang sih, karena kan perlu lebih detailnya lagi gitu kan. Terus juga kalau misalnya memang udah dijelasin secara detail, itu tuh akhirnya nggak semua materi itu kebahas. Kalau aku kurang efektif, karena kita harus kebut-kebutan waktu, otak kita juga belum siap atau masih lemot gitu, jadinya Kalau menurutku kurang efektif banget ya, karena mungkin kalau gurunya terlambat masuk itu motong waktu juga. Terus kita nanti gurunya udah masuk, kita masih salah motong waktu. Belum lagi gurunya bilang anak-anak buka halaman segini itu motong waktu. Jadi belum keburu materi, udah keburu habis jam. Kurang sih, karena waktunya terlalu cepat. Setidaknya 1 jam lah, atau 45 menit. Wih, sangat efektif. sangat sekali. Apalagi maaf Pak, guru matematika kan. Kayak mama aku efektif ya, efektif. Kalau perlu kurangin lagi nggak apa-apa. Jangan gitu. Oh iya, maaf Pak. Biasa gini. Kalau untuk saya enggak ya, soalnya 30 menit itu kayak berkedip aja udah selesai gitu. Setidaknya ditambahin 1 jam lah, apalagi untuk desa ya, harus 1 jam. Kurang efektif, sangat kurang untuk belajar. Tapi untuk memulai proses PTM itu saya rasa memang harus seperti itu sih untuk sekarang ya. Karena kan butuh transisi, nggak mungkin juga langsung normal gitu. Cuma kalau untuk efektivitas belajar, saya rasa kurang efektif. Karena sangat nggak berasa. Kadang-kadang guru baru nulis judul sampai 1 kalimat aja udah bel tiba-tiba. Lanjut, kebiasaan-kebiasaan apa yang kalian harus ubah semenjak PTM ini? kalau aku mandinya lebih banyak sih jadinya. Kalau aku sendiri, ya jangan mau siang lagi lah. Ya males-malesan gitu, terus diubah. Kalau Adit, kebiasaan malesnya sih Sama. Tadi boleh kayak gitu. Gak ada yang beda. Itu kebiasaan rebahan. Begadang sih, karena kan harus masuk pagi ya. Terus dia nggak apa soalnya ke sesi 2. Belajar aja sih, sama ngerjain PR. Jangan males, ingat dikit. Tidur malam sih ya, karena kan harus bangun pagi tuh ya. Kalau saya tidur malam silakan kan gawat ya. Sejak PTM nggak ada. Nggak ada sih memang, udah gitu aja. Aku kebiasaan nggak makan pagi-pagi. Terus Pasti nggak ada yang ngikutin ya? Iya. Kayak min 1 lovers untuk Lala. Ketik 2 kalau kamu mau jadi pacarnya dia ya. Ketik like kalau mau jadi pacar. Apa ketik like? Kerja nggak. Ntar dia marah, guys. Jatuh cinta. ya Ini nggak mau bawah sekali tadi. Sini lah. Mungkin kita dekat. Ayo, rasa jauh. Kalau bangun pagi, sesi singkat kebiasaan. Pagi ini sih kebiasaannya lebih melek materi sih, karena selama belajar online karena kita nggak ketemu langsung sama guru, jadi kita mau ngerti atau enggak tuh kita benar-benar santai. Jadi kalau semenjak PTM tuh ada rasa malunya kalau misalnya kita tuh ketinggalan sendiri di kelas, jadi lebih melek ke materi-materi yang ada sekarang. Cuma kalau belajar nggak rajin-rajin banget sih juga belajar, kan sesuai kebutuhan, bahkan juga online tetap kan. Jadi ya lah kadang-kadang Semenjak PTM, kebiasaan takut ketemu sama orang sih. Soalnya kan kalau PTM kita harus ketemu sama orang, apalagi rame-rame kan. Nah makanya itu sih kebiasaan takut sama rame-rame. Biasanya sih harus diubah, udah pasti bangunnya kadang bangun siang tapi sekarang udah harus bangun pagi gitu kan. Sebenarnya rajin Pak, cuman kadang ngantuk aja dikit. Ya, biar bangun pagi. Malasnya ngerjain tugas juga. Oh iya, sama kayak Mister. Ya, lebih rajin ngerjain tugas biar nggak dipanggil. Ya, benar. Jangan lupa ngumpul tugas, bahaya. Entah, dipanggil. Ya, sebagai murid nih, kalian berharap nggak sih PTM bisa diberi nama? nggak pengen sih. Nggak pengen itu gara-gara pelajaran kan lumayan banyak ketinggalan ya gara-gara PTM nih. Gara-gara nggak PTM, berdasarkan guru tuh kayak daring tuh kayak kurang masuk. Takut itu ntar kalau ada ujian-ujian gitu. Sama sih, misalnya kalau waktu PTM ini kita tuh lebih ngerti, soalnya kan guru di depan mata kita, kalau nggak tahu tuh langsung bisa nanya. Kalau lewat daring tuh, lewat WA tuh kadang ada beberapa guru yang nggak boleh chat malam-malam itu nggak boleh. Kesini. Ya sama responnya lumayan lama sih juga. Berharapnya tuh kayak full gitu loh, kayak nggak sesi 1 sesi 2 kayak langsung full gitu. Berharap
Berharap banget sih, apalagi kayak OSIS Tosca sekarang ini kan banyak banget ngadain event-event gitu kan. Nah apalagi kalau online itu pasti agak ribet dan kurang meriah menurut aku. Jadi kalau normal kembali itu pasti bisa ngadain acara langsung yang lebih besar. Harap sih biar full team gitu loh, satu kelas kan, ngerasain jam kos gitu. Terus kayak bisa akrab satu kelas kan enak gitu ya, ngegibah nyambung. Berharap karena ya beginilah, kalau dikasih tugas-tugas itu suka kurang paham gitu. 1, 2, 3 pasti. Rasanya apa sih? Ngapain dia loh? Kangen. Pasti ya, pasti berharap karena kangen lah masa-masa kayak SMP itu, ketemu teman, ketemu dia. Apa dia? Dia Berharap sih full ya, apalagi kalau ada bunga pas ada Dia itu mantap ya. Nah, gimana? Ya, pastinya berharap ya, apalagi di masa pandemi kayak gini, pengen lah ketemu sama teman buat ini kenangan di masa SMA gitu. Nggak bisa lah kayak kakak kelasnya gitu bisa ketemu, ngobrol akrab sama teman-temannya. Apalagi yang pertama tuh kalau full tuh lo bisa ngeliat cewek tuh. cewek itu jadi aku fokus masa depan. Bohong ya guys ya. Ya emang yang ini di balik kamera cewek dia. Ya, lebih keras nih. Berharap banget karena kan kita udah terlalu lama juga nih online belajar daring ya, supaya kita nggak bodoh-bodoh banget lah gitu. Selain itu supaya kita kenal juga sama teman tuh, apalagi kan ada angkatan yang dari awal bahkan dari PPDB, PLS sampai sekarang masih terus online gitu. Jadi masa SMA-nya nggak kerasa. Jadi kalau seperti PTM kan mungkin kalian lebih nggak knowledge lah. Aku berharap sih karena bisa bangun masa-masa remaja kan, masa-masa SMA tuh biar dapet gitu. Kalau aku sendiri pingin karena SMP itu kan lucu banget ya kalau kita istirahat tuh bareng-bareng. Kalau sekarang pingin sih kayak gitu, cuma kan sekarang nggak ada istirahat ya, istirahatnya cuma 5 menit nggak kasih. Jadi ya itu berharap karena biar bisa ngumpul sama teman lagi di sekolah, terus ketemu teman. Apalagi kalau misalnya ada jam kosong atau free class gitu kan, lebih baik sama teman ngobrol daripada di rumah. Di rumah bosan banget. Biar tambah teman lah juga. Lagi ketemu di situ. Wih, damar. Wih. Ini kita dong. Ada yang duduk di kelas, ada yang merhatiin, ada yang nggak merhatiin, ada yang pengen pulang, padahal di sekolah cuma 2 jam. Siapa emang? Terus ada yang nanya, Pak, berapa dulu? Ada yang, oh udah punya pacar belum? Pak, kapan nikah? Dah. Kalau ruang guru barat ngomongin makanan. Karena tidak ada logistik, logika nggak jalan.